Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini biiznillah kita akan membahas atau membacakan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surah Al-An'am dari ayat 151 hingga 153. Kenapa ayat ini penting untuk kita bahas dan sebagaimana ayat-ayat Al-Quran? Karena di dalam ayat ini terkandung wasiat Allah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan wasiat yang 10. Wasiat yang 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau wafat, beliau tidak sempat menuliskan wasiat apapun. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan innar raziyata kullar raziyah. Aduh, rugi kita. Kita sangat rugi besar. Ya. Apa gerangan yang telah menghalangi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan wasiat untuk kita, ya, sehingga kita bisa membaca wasiat beliau. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu sebagai bentuk jawaban terhadap ungkapan sebagian sahabat yang ta'assuf atau aduh kita enggak dapat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi 'alaiha khatimuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin tahu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di atasnya itu cincin beliau, hendaknya dia membaca firman Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat yang 10 jumlahnya, yang kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat, pasti tidak akan keluar dari apa yang Allah wasiatkan. Ayat ini, ya, atau perkataan Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu menunjukkan kedalaman pemahaman beliau. Di mana beliau mengatakan kalau seandainya ada orang pengen tahu wasiat Rasul, karena Nabi nggak nulis wasiat, ya, maka hendaknya dia baca firman Allah, ini loh wasiat, ya. Wasiat Rasulullah itu ini. Karena wasiat Rasulullah pasti tidak akan keluar dari perintah atau wasiat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam wasiat Allah yang Allah katakan dzalikum wassaqum. Nah itu. Itulah Tuhan kalian mewasiatkan kepada kalian. Oh, wasiat Allah kan? Wasiat Rasulullah juga. Kita akan singgung satu persatu, jumlahnya 10, ya. Kalau tidak nyampe, tidak selesai, ya mungkin kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Tapi kita akan usahakan seringkas dan padat mungkin. Biiznillah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ke-10-nya ini. Pertama, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Nabi, maukah kalian aku bacakan apa-apa yang Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian. Jadi ayat ini sebelumnya, ini kan surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu ya berkisah tentang orang-orang musyrik di antaranya. Mereka itu suka bikin pamali-pamali. Mereka itu nggak boleh kalau makan ini, nggak boleh makan itu, bikin aturan-aturan. Ya kalau bahasa kita ini pamali. Nah, ini kebiasaan atau sunnah jahiliyah, sunnah orang musyrik. Mereka bikin aturan-aturan yang tidak ada ketentuannya di dalam agama. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Ya, maka sampai kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalian pengen tahu apa yang diharamkan? Sini. Ya, maka Allah mengatakan, bacakanlah atau katakanlah wahai Nabi, mari aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Allah atas kalian. Ya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama. Hendaknya kalian jangan mempersekutukan Allah sedikit pun. Yang pertama, larangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kata lain, larangan durhaka kepada kedua orang tua. Nanti kita akan singgung. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq, gara-gara miskin. Yang ketiga, larangan membunuh anak karena kemiskinan. Dalam ayat yang lain, khasyata imlaq, karena takut miskin. Nanti akan kita singgung apa bedanya min imlaq dengan khasyata imlaq. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahish. Jangan kalian dekati perbuatan keji, baik yang zahara maupun yang baton, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, kecuali dengan haknya. Jadi larangan membunuh jiwa tak bersalah, jiwa tidak bersalah. Ini yang kelima. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim. Jangan dekat-dekat harta anak yatim, kecuali illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, yang paling baik. 6. Ya. Hatta yablugha asyuddah, kalau anak itu sudah gede, dan nanti kita akan singgung bagaimana maksudnya. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Kalau nimbang sama nakar itu sempurnakan, jangan dikurangi. 7. Kemudian yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Perintah untuk berucap dan berbuat adil, menegakkan keadilan meskipun pahit, meskipun itu akan membahayakan orang kerabat kita. Walau kana dza qurba. Terus yang kesembilan, wa bi'ahdillahi aufu. Terhadap perjanjian Allah tunaikanlah, baik perjanjian yang berkaitan dengan akad kepada Allah maupun akad sesama manusia. Ya, nanti kita akan singgung apa akad sama Allah itu apa. Kita punya akad apa nih sama Allah? Kita punya akad sama manusia apa? Ya. Wa bi'ahdillahi aufu. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan perintah atau larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang lain, subul, ya, jalan-jalan yang lain, yang itu akan memecah belah dan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang satu ini. Inilah 10 wasiat Allah yang semuanya itu diakhiri ayat ini, 3 ayat ini dengan dzalikum wassakum bih. Itulah yang Allah wasiatkan kalian dengan itu. Ya, otomatis wasiat Nabi, otomatis wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita
Kalau kita punya orang tua, dan kita pasti punya orang tua, kemudian orang tua kita ini berwasiat, nah nanti bapak atau ibu ya kalau sudah meninggal maka wasiat titip 1, 2, 3, 4 hal ini ditulis lagi, pasti kita akan pegang betul. Ini kalau kita mencintai dan mengagungkan orang tua kita. Ini sama orang tua. Sekarang bagaimana lagi apabila ini adalah wasiat Allah dan Rasulnya, wasiat Allah dan Rasulnya, maka lebih penting seorang muslim itu kemudian memiliki pengagungan. Apa saja? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah sedikit pun. Syai'an. Syai'an. Mohon maaf, ini adik-adik. Nah, adik-adik kalau main di luar ya, Dek ya. Soalnya nanti kalau sudah buka boleh ya lari-lari. Sekarang kita belajar dulu. Baik. Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah sedikit pun. Apa maksud sedikit pun? Kata Syekh As-Sa'di, la qalilan wala katsiran. Jangan juga yang sedikit maupun jangan juga yang banyak. Jadi syirik itu semuanya nggak boleh. Meskipun cuma dalam tanda kutip syirik kecil, cuma syirik kecil doang ya. Kecilnya syirik itu bukan doang. Kecilnya syirik itu dosa besar. Ya. Oh, tapi kan kecil. Apa maksudnya kecil dan besar itu? Itu untuk membedakan status. Jadi syirik kecil itu bukan dosa kecil, maaf ya. Perlu diluruskan. Syirik kecil itu bukan dosa kecil, bukan. Syirik kecil itu dosa besar. Syirik besar, dosa besar lagi. Bedanya apa? Kok dibedakan besar dan kecil? Bedanya satu. Kalau pelaku syirik besar dia keluar dari Islam. Kalau pelaku syirik kecil masih muslim. Yang kedua, pelaku syirik besar, syirik akbar itu pahalanya semuanya hapus. Pelaku syirik kecil hanya perbuatan yang kecampuran. Syirik kecil itu saja yang hapus. Yang kedua. Yang ketiga, ya, syirik akbar kalau mati dan tidak bertobat dipastikan masuk neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Jadi 3 hal ini. Kalau syirik kecil, maka karena dia masih muslim, ya, maka masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Jadi ini perbedaan mendasarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bahas potongan ini saja, ini bisa membutuhkan setidaknya 2 majelis. Kita diwasiatkan oleh Allah untuk tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Apa itu hakikat dari mempersekutukan Allah? Syekh mengatakan, wa haqiqatu syirki billah, hakikat dari mempersekutukan Allah adalah an yu'badal makhluqu kama yu'badallahu. Syirik itu artinya menyekutukan, menyamakan. Jadi hakikat syirik itu adalah mengibadahi suatu makhluk seperti halnya dia mengibadahi Allah. Makhluk diibadahi, disembah seperti halnya Allah disembah. Itu namanya syirik. Mempersekutukan, menyamakan. Ya, menyamakan. Au yu'azzamu kama yu'azzamullah. Atau makhluk tersebut diagungkan seperti Allah diagungkan. Diagungkan seperti Allah diagungkan. Diagungkan seperti apa? Kalau ada orang, ya, dia itu di dalam keyakinannya ada selain Allah yang mencipta, atau yang mengatur rizkinya, atau yang mematikan dan menghidupkan dia, atau yang menjadi sumber kebahagiaan atau sumber malapetaka bagi dia. Kalau ada orang punya keyakinan seperti itu, berarti dia telah
meyakini ya atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah saja yang mencipta, yang memberi rizki, yang bisa menimpakan mudarat kepada kita, yang bisa mengangkat mudarat itu dari kita. Itu hanya Allah. Jadi kalau ada orang itu sampai punya keyakinan seperti itu, berarti dia telah menyamakan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au yusrafu lahu naw'un min khasa'isir rububiyyati wal ilahiyati. Atau memalingkan sebagian dari kekhususan rububiyah dan kekhususan uluhiyah. Rububiyah itu keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang namanya Rabb, pengatur alam. Ya, hujan yang barusan kita nikmati itu Allah yang ngatur. Kalau ada orang punya keyakinan, oh hujan itu yang ngatur ada selain Allah. Ya. Ada yang bisa ngatur hujan turun apa enggak? Ini artinya keyakinannya nih. Kita nggak ngomongin orangnya, kita ngomong orang yang punya keyakinan begitu. Yang punya keyakinan, dia telah menyamakan ini makhluk yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngatur hujan. Nah, itu namanya sudah mempersekutukan Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal meyakini pengatur hujan. Ini ngomong masalah hujan dulu. Yang rame kan. Ya. Belum lagi yang lain-lain banyak. Ya. Kalau orang punya keyakinan, umpamanya dia punya keyakinan gelangnya itu gelang. Atau misalnya kalungnya. Atau misalnya benda yang dia keramatkan. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan dia. Itulah sumber malapetaka dan bencana kalau dia tidak misalnya mengagungkan benda itu namanya telah menyamakan itu benda dengan Allah Rabbul Alamin, disamakan. Itu namanya syirik, ya. Dalam hal rububiyah, syirik rububiyah. Di sini saya mengatakan wal ilahiyah dan ilahiyah dalam hal uluhiyah. Seperti apa ini maksudnya? Maksudnya adalah menyamakan peribadatan yang diberikan kepada Allah diberikan juga kepada selain Allah. Itu namanya mempersekutukan. Contoh, ketika seseorang misalnya dia berdoa. Kita ini berdoa cuma kepada Allah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya dan juga semua keluarga saya dan kaum muslimin ke dalam surga. Kita minta kepada Allah, berdoa. Itu doa ibadah. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, minta dimasukkan kepada surga, kepada siapapun dia minta, apapun dia minta, itu namanya telah menyamakan benda tersebut dengan Allah. Karena doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Ya. Demikian juga menyembelih. Itu hanya untuk Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Nah, barang siapa yang dia menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, berarti dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, itu namanya syirik. Wa idza tarakal 'abdu syirka kullahu shara muwahhidan. Kalau seorang hamba itu telah meninggalkan semua jenis kesyirikan, maka barulah dia disebut seorang muwahhid tulen. Seorang yang mengesahkan Allah. Mukhlishan lillah fi jami'i ahwalihi. Dia mengikhlaskan agama ini, ibadahnya untuk Allah di seluruh keadaannya. Fa hadza haqqullahi 'ala 'ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka inilah hak Allah atas hamba, yaitu agar mereka mengibadahi Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Ini wasiat Allah yang pertama, yaitu apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Nomor 1 itu jangan berbuat syirik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syirik itu banyak cabangnya. Tapi kembalinya kepada yang 3 itu. Pertama, rububiyah, menyamakan Allah dalam hal pengaturan, penciptaan, pemberian rezeki. Ya. Yang kedua, uluhiyah, menyamakan Allah
menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal peribadatan. Ini syirik dalam hal uluhiyah. Contohnya beribadah, berdoa, menyembelih, ya, tawaf dan yang lainnya, bentuk-bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga, dalam hal kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang sempurna ilmunya. Hanya Allah saja yang sempurna pendengarannya. Hanya Allah saja yang sempurna penglihatannya. Hanya Allah saja yang tahu isi hati manusia. Makanya tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa si fulan ini, dia ini bisa itu meramalkan bahwa tahun depan akan ada demikian dan demikian. Ketika dia meyakini si fulan itu tahu hal yang gaib, berarti dia telah menyamakan antara itu fulan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang tahu hal yang gaib. Makanya Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi kepada umat Anda, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Enggak ada. Tidak juga Nabi. Nabi juga enggak tahu hal yang gaib itu, enggak tahu. Kecuali ketika Nabi dikasih tahu. Ya. Dan bukti sudah banyak. Sehingga kalau ada orang yang meyakini, kita enggak ngomongin orangnya enggak. Kita ngomongin orang yang meyakini bahwasanya ada seseorang peramal yang dia mengetahui hari esok, mengetahui yang terjadi pekan atau tahun depan, maka namanya itu orang telah mempersekutukan Allah, musyrik. Itu orang musyrik. Dalam hal apa? Asma was sifat. Ya. Dan sebenarnya ya lorong-lorongnya kesyirikan itu banyak sekali, sangat banyak. Ya, ketika seseorang misalnya ya dalam ungkapan sehari-hari saja, ungkapan sehari-hari. Ketika dia misalnya mengungkapkan bahwa ya, kalau bukan karena umpamanya security atau satpam, wah kita ini sudah kemalingan. Menisbatkan nikmat tidak jadi kemalingan kepada security atau satpam, kepada anjing penjaga atau hewan atau apapun pada makhluk, maka ini nyenggol-nyenggol syirik. Ini ungkapan yang apa? Harus diluruskan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga dengan perantara Pak Satpam misalnya. Wah, saya minum obat ini menyembuhkan saya. Nah, ini perkataan yang perlu diluruskan. Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Dokter tidak berkompeten untuk menyembuhkan. Enggak ada kan dokter yang mengatakan ya, dokter menyembuhkan. Enggak, dokter itu ngasih obat atau ngasih resep, ngasih, jangan Pak, jangan makanin, jangan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan Allah menyembuhkan saya dengan perantara dokter fulan atau obat fulan. Ya. Jadi syirik itu lorongnya banyak sekali dalam perkataan, bahkan dalam keyakinan, ya. Kalau kita bicara yang tadi yang saya singgung itu bisa lebih dari 2 majelis, ya. Berpamali-pamali itu syirik. Berpamali-pamali. Wah, ini apa? Kupu-kupu ini masuk rumah. Pertanda apakah ini? Pertanda alam ini. Nah, tidak diterima, ya. Pertanda alam yang seperti itu. Kalau mendung, pertanda hujan, wah berarti kita bawa payung. Ini diterima. Kenapa? Ini secara empiris dibenarkan. Secara syariat memang hujan itu apa? Wa anzalna minas sama wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari mu'sirat, dari mendung itu hujan deras. Jadi kalau sudah lihat hujan deras, wah kayaknya mau hujan ini. Ini bukan ramal. Ya. Tetapi ketika kemudian ada tadi ya pakai baju kebalik mau dapat duit ini nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya, tidak ada dalilnya, tidak ada apa secara empiris ya keterkaitan antara baju balik
Kebalik dengan apa? Dengan dapat duit dan seterusnya. Ini termasuk kesyirikan. Maka banyak sekali sebenarnya lorong-lorong kesyirikan yang jamaah sekalian, kita ini wajib, bukan sunnah, wajib belajar tentang kesyirikan. Wajib. Untuk apa? Untuk kita jauhi. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa menjauhi kesyirikan tanpa kita mengenal, oh ini syirik ya. Oh ini nggak boleh ya. Makanya pepatah mengatakan araftu syarran la li syarrin lakin ditawaqqihi wa man lam ya'rifil syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya itu mempelajari keburukan bukan untuk maksud keburukan, tapi untuk menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak kenal keburukan dari kebaikan, tidak bisa membedakan buruk dan baik, dia nanti akan jatuh ke dalam keburukan. Ya. Maka mari kita bersemangat mempelajari agama kita, ya. Apa saja kesyirikan untuk kita jauhi. Kemudian setelah menyebutkan tentang hak Allah, kemudian Allah gandengkan dengan hak manusia. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan adalah kedua orang tua kita. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah dengan ihsana, sebaik-baiknya. Itu asal katanya itu wa ahsinu bil walidaini ihsan. Jadi tidak sekedar berbuat baik, tapi berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Minal aqwalil karimatil hasanah wal af'alil jamilatil mustahsanah. Berupa perkataan yang mulia, perkataan yang baik, serta perbuatan-perbuatan yang indah, perbuatan yang baik dan terpuji. Kita wajib, bukan sunnah. Fakullu qawlin wa fi'lin yahsulu bihi manfa'atun lil walidaini aw sururin lahuma fa inna dzalika minal ihsan. Maka perkataan apapun, perbuatan apapun yang menghasilkan, mendatangkan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, itu termasuk ihsan. Ya, contoh yang simpel aja misalnya. Kita bagi yang masih punya orang tua kita ini senang kalau misalnya tiba-tiba kita nelpon, assalamualaikum Pak, Bu, Ayah, atau bagaimana kabarnya? Kok tumben kamu nelpon? Ya nggak apa-apa. Ya, kangen aja sama ibu. Nah, cuma dengan hal yang simpel, dengan ungkapan seperti itu, coba kita, ya mungkin kalau selama ini mungkin kita jarang atau mungkin kita keluh untuk begitu, ya kita emang harus latihan. Mau kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memuliakan kedua orang tua kita? Karena mereka apa? Kedua orang tua kita, bukan kedua orang tua orang lain. Ya. Jadi dengan perkataan, dengan perbuatan yang baik, ya. Ya ini kembali kepada budaya kita. Kalau di sebagian kita misalnya, kalau salaman cium tangan, ya kan? Di tempat lain cium kepala kan gitu. Ya, mungkin di budaya kita nggak terlalu sopan cium kepala kan, apalagi megang kepala orang tua kan gitu. Jadi kita harus perhatikan juga budaya atau kearifan lokal di kita ini kan. Misalnya kalau sama orang tua, ya cium tangan, ya cium tangan. Ya, di tempat lain misalnya di sana memang cium kepala gitu. Ya, nah ini termasuk perbuatan yang namanya ihsan. Ya. Wa idza wajada al-ihsan intafal 'uquq. Kalau seseorang itu berbuat ihsan, maka ketika itu tidak ada namanya al-'uquq. Jadi lawannya ihsan adalah 'uquq atau 'uququl walidain, durhaka. Durhaka itu seperti apa? Durhaka itu ya lawan dari ihsan. Berkata misalnya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua. Ya, kalau bahasa Arab uff. Kalau bahasa kita ya bisa berubah ya. Atau ungkapan-ungkapan yang itu akan menyakiti orang tua. Ya, bagi jamaah sekalian yang sudah punya anak pasti akan bisa membayangkan gimana kalau misalnya anak kita itu umpamanya kita minta, kita suruh, "Nak, atau tolong ini." Itu coba gimana rasanya? Maka seperti itulah rasa orang tua kita kalau
kita mengungkapkan seperti itu. Maka hendaknya kita ingat wasiat Allah yang kedua ini. Apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya masalah berbakti kepada kedua orang tua ini juga kalau dibahas itu paling cepat satu majelis. Satu majelis. Bagaimana keutamaannya, bagaimana bentuknya, batasannya. Ya, bagaimana kalau orang tua itu kafir. Demikian juga seperti apa berbakti semasa hidup dan semasa setelah meninggal. Oh, banyak hadis-hadis tentang masalah itu. Ya. Maka ini termasuk salah satu wasiat Allah. Ya. Wasiat Allah. Bulan Ramadan ini di kita ini kan punya kebiasaan mudik. Maka niatkan seseorang itu kalau mudik, bagi yang mudik tentunya. Itu atau untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua masih ada. Ya. Itu artinya pintu surga masih tersedia. Mumpung orang tua masih ada. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa baik sama pimpinan kita, sama komandan kita, sama teman kita, sama bos kita, kenapa sama orang tua nggak bisa? Kenapa sama orang tua nggak betah? Ya. Orang bisa ngobrol lama dengan rekan bisnisnya. Orang tua ini pintu surga, bukan lagi rekan bisnis. Ini pintu surga. Jadi mestinya lebih betah lagi untuk mengimbangi orang tua. Ya, makanya ada sebagian salaf itu dia mengatakan, saya lihat saudara saya itu sholat malam, sementara saya memijit kaki ibu saya. Saya itu tidak ngiri dengan saudara saya yang dia tuh sholat malam. Kenapa? Saya menganggap ini sebuah amalan besar. Ya, mijitin kaki orang tua. Demikian juga dengan perbuatan lain. Asalkan apa? Ada asalnya. Itu dilakukan dengan niat ikhlas atau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tuh amal ibadah. Kalau orang melakukan kebaikan sekedar sudah tradisi, sudah adat istiadat, atau tidak ada makna ibadah yang dia hadirkan, maka tidak ternilai sebagai ibadah. Itu yang harus kita ingat. Maka sayang kalau misalnya kita ini umpamanya berbakti kepada kedua orang tua tapi atas dasar sudah tradisi. Jangan. Kita niatkan ini agama saya. Agama Islam ya begini, nyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ngomong-ngomong, saat paling membahagiakan hari ini jam berapa? Berapa? 50. 3 menit lagi. Injury time namanya. Ya, sekarang 47 kan, Pak? Ya. Kita ini hampir nggak pernah ngapalin waktu maghrib. Kecuali kapan? Bulan Ramadan. Ya. Kalau Ramadan ini, kita menjadi pemerhati hari ini, kita besok, geser, lebih maju sekarang. Ya. Tapi kalau hari-hari biasa, kadang adzan itu ya masih di mana, masih di kebun, masih di apa. Tapi kalau hari-hari ini, masya Allah, ya, kita semuanya menunggu saat-saat paling membahagiakan di hari ini. Alhamdulillah. Ya, kebahagiaan orang saum itu seorang yang berpuasa begitu. Wabil walidaini ihsana. Yang ketiga dan yang terakhir hari ini kita singgung. Nanti kalau misalnya kira-kira sudah nanti di kode, Pak. Ya. 57 Pak ya. Ini saya yang sudah enggak konsen ini. 57 insyaallah ya. Kita akan berhenti di jam 17.53 jam Google insyaallah. 5 menit lagi insyaallah. Wala taqtulu auladakum. Wasiat yang ketiga, jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq, karena kefakiran yang menghimpit kalian. Di dalam ayat surat Al-An'am ini larangan membunuh anak ketika kemiskinan itu sudah mendera. Ya, anaknya banyak, miskin, maka dibunuh anaknya. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Ya. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Mereka mengatakan nanti mereka akan ngabisin jatah. Ya. Nah, kalau dalam surat Al-Isra larangan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena khawatir nanti miskin. Kemiskinan belum datang, anaknya udah banyak. Waduh, ini kalau diteruskan begini ya ngurang jatah.
Akhirnya dibunuh anaknya. Kemiskinan belum datang. Kalau yang ini, ya, kemiskinan sudah mendera dia, kemudian anaknya banyak, maka dia bunuh anaknya. Wala taqtul auladakum min imlaq. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Kenapa mereka mengatakan? Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka khawatir nanti rizkinya itu kurang. Padahal Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rizki. Jangan lupa, dan mereka. Mereka maksudnya siapa? Anak-anak kalian. Jadi kita ini sudah ditanggung sama Allah rizkinya. Kalau orang Jawa bilang itu ono dino, ono sego. Itu falsafah yang ya merupakan kearifan lokal yang positif. Ya. Ada hari maka ada nasi. Asalkan nyari kan gitu. Betul, ya. Ono dino, ono upo atau ono sego. Jadi memang orang itu sudah diberikan rezekinya. Kalau kita ini masih hidup sampai maghrib ini, berarti kita masih dikasih rezeki. Tapi kalau misalnya seseorang umpamanya sebelum berbuka sudah meninggal, emang sudah habis rezekinya di waktu sahur tadi kalau dia berpuasa. Jadi rezeki orang itu tidak akan yang namanya tidak diberikan. Akan tetapi seseorang itu pasti akan disempurnakan jatah rezekinya. Dan jatah rezeki kita ini sudah dituliskan. Kapan Pak nulisnya? Nah, itu di takdir sana, di Lauhul Mahfuz. Ketika kita di perut ibu kita, sudah berumur 120 hari. Jadi janin itu sudah dituliskan. Di antaranya Pak, rezekinya. Ya, dia ini hidupnya sampai sekian. Kekayaannya sekian, jatahnya sekian. Dah, itu rezekinya. Ya, sudah dituliskan. Dalam ayat ini terkandung larangan membunuh anak-anak, ya. Meskipun itu karena kemiskinan. Meskipun itu anak sendiri, apalagi anak orang. Apalagi anak orang lain, ya. Auqat tidak aula di ghairihim, apalagi anak orang lain. Min babi aula wa ahra, maka tentu tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Ya. Allah yang memberikan kita rezeki dan juga mereka, ya. Dan kajian kita cukupkan pada rezeki Allah sambil kita menunggu rezeki Allah yang lain. Kita sibukkan diri kita dengan berdoa, ya, di hari ini, di saat kita shaum maupun di saat kita nanti berbuka. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.